Ketemu lagi, kita akan ngobrol tentang resolusi tahun 2024. Rekan-rekan salesperson pasti ketika menghadapi awal tahun 2024 diminta perusahaan untuk menentukan target penjualan di tahun 2024. Atau kalau Anda nggak menentukan, perusahaan pun akan menentukan target tahun 2024 untuk diri kita semua. Jadi bagi rekan-rekan orang sales sudah biasa banget untuk membuat resolusi di awal tahun. Dari pengalaman saya pribadi, kadangkala ketika kita diminta untuk membuat resolusi awal tahun, kadangkala kita banyak terjebak di pemikiran-pemikiran yang mana jebakan-jebakan tersebut membuat kita tidak sadar bahwa sebenarnya di awal tahun pun kita sudah pasti sudah memutuskan tidak ingin mencapai target yang kita tentukan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya juga mengalami, rekan-rekan. Maka saya ingin sharingkan kepada rekan-rekan ada beberapa kesadaran yang perlu kita sadari agar kita betul-betul bisa mencapai hasil yang terbaik di tahun 2024. Atau paling tidak ketika target tahun 2024 tidak tercapai, tetapi kita bisa merasakan ada sebuah kemajuan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya sangat meyakini ketika kita ada kemajuan, maka kita akan semakin percaya diri. Dan itu merupakan sebuah bekal untuk menghadapi target-target di tahun berikutnya. Saya share screen saya dulu. Kira-kira Anda suka yang mana? Jadi saya ingin tunjukkan ada 3 suka. Suka yang pertama, suka. Saya kasih logo. Dan suka yang pertama ketika ingin menentukan target di tahun 2024, bisa jadi kita suka mengeluh. Pertama adalah suka mengeluh. Gak mungkin tahun 2023 aja targetnya nggak tercapai, masa di tahun 2024 targetnya dinaikkan? Mana mungkin. Kondisi ekonomi di tahun 2024 diprediksi tidak lebih baik dari tahun 2023. Dan masa nggak tahu sih sekarang kondisi di market, kondisi di pasar itu kompetitor sangat banyak. Nah, rekan-rekan, rasakan ketika kita suka mengeluh, kira-kira konsekuensi apa yang akan terjadi di tahun 2024? Konsekuensinya kita akan muter-muter. Tetapi tidak membuat kita mencapai tujuan atau target tahun 2024. Atau yang kedua, kita terjebak di suka menghayal. Suka menghayal. Kelihatannya sih lebih oke kalau kita menentukan target yang tinggi, bahkan target itu sebenarnya tidak realistis. Lalu ketika kita sudah menuliskan target kita, maka kita tidak memiliki atau tidak punya inisiatif untuk berkomitmen melakukan apa yang memang perlu kita lakukan, sehingga kita bisa menuju target yang kita harapkan. Ketika kita suka menghayal, kita lupa bahwa atas apa yang sudah kita tentukan, kita perlu melakukan proses kerja. Kalau saya gambarkan, ketika kita terjebak suka menghayal, kita nggak menuju kemana-mana. Jadi kalau ini awal tahun 2024, maka posisi kita tetap akan di sini meskipun nanti Januari sampai Desember 2024. Dan ketika Desember 2024 kita berada di mana? Kita tetap berada di sini. Karena tidak bergerak. Suka menghayal. Yang ketiga, suka mikirin solusi.
Gimana caranya, solusinya supaya saya bisa mencapai target? Ketika saya menghadapi tantangan, ketika banyak tantangan, banyak hambatan, apa yang saya perlu lakukan? Apa yang saya putuskan? Saya tulis ya. Yang ketiga adalah suka memikirkan solusi. Mikir solusi. Nah, ketika kita sadar, kita suka mikirin solusi, maka kita akan bergerak menuju ke Desember 2024. Dan kita nggak pernah tahu apakah kita betul-betul nanti di Desember 2024 itu 100% mencapai target yang sudah kita tentukan, atau bisa jadi kita mencapai hanya 80%, atau bisa jadi hanya 75%. Tapi dari pengalaman saya, pencapaian 75% atau 80% ini merupakan sebuah modal. Modal bagi diri saya untuk melangkah lebih percaya diri di tahun-tahun berikutnya. Nggak masalah, target 2024 belum tercapai, tapi paling tidak di tahun 2024 saya melakukan usaha. Saya tidak hanya sekedar menentukan target lalu menghayal, lupa untuk melakukan sesuatu, atau dari awal memang suka mengeluh terus. Setiap suka yang kita pilih, setiap suka yang kita lakukan, pasti ada konsekuensi. Nanti kita bahas lagi tentang resolusi ya, yang lain. See you.